Eh, Efesus 1 ayat 3. Coba buka dulu sebagai dasar, reminder untuk yang kemarin-kemarin, yang belum juga. Efesus 1 ayat 3. Sebentar, ganti terjemahan. Efesus 1 ayat 3. Yuk baca bersama, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan pada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sama seperti Tuhan sudah menyiapkan untuk Adam semua yang dia perlukan sebelum dia diciptakan. Sama seperti Tuhan sudah menyiapkan untuk orang Israel semua yang harusnya menjadi jatah mereka di mana? Di tanah Kanaan. Sudah belum? Sudah. Karena Tuhan bilang begini, kota yang tidak kamu dirikan, rumah yang tidak perlu kamu isi perabotnya, sumur yang tidak kamu gali, tanaman zaitun dan anggur yang tidak kamu tanam. Berarti sudah, ya kan? Jadi kamu panen, kamu menikmati, kamu tinggal, kamu masuk ke kota itu. Itu bukan hutan dibuka kemudian kamu harus membangun. Tapi ada yang sudah disediakan oleh Tuhan. Gitu ya. Ini gambarannya. Buat yang mendengarkan, karena nggak ada gambarnya. Seperti tabung, ya kan. Ada sekatnya. Ini roh, ini yang sekat ini, jiwa. Dan yang di bawah ini, tubuh. Kalau kamu punya semua, ya kan, segala berkat rohani di dalam surga, ya kan. Kamu punya semuanya. Ini nggak cukup ya. Itu ATM ada, kredit card ada, apalagi uang-uang dari bangsa-bangsa ada. Ada nggak? Ada, kalau Tuhan bilang ada, itu ada, ya kan? Setelah every spiritual blessing in the heavenly realm. Rupiah juga ada banyak, ya kan? Ini. Kadang dia banyak aja jumlahnya, tapi biar kamu yakin bahwa ada, ya kan? Ada ini, ada nggak? Ada, sudah ada. Ini di mana? Di roh terus. Kenapa? Terganjal, tersumbat. Ada yang ngasih gambarannya begini boleh juga. Tapi kalau gini nih, sebenarnya begitu diambil sumbatnya, dia langsung turun, gitu loh. Nah, saya lebih suka gambarnya begini. Jadi kalau Tuhan bilang segala berkat rohani di alam surgawi, itu sudah ada. Sama seperti Kanaan, itu sudah ada. Kenapa mereka tidak bisa menikmati di padang gurun terus? Gangguannya, hambatannya, penyebabnya adalah di jiwa. Gitu loh. Di jiwa ini loh, di aku ini loh, yang lebih percaya kepada kata orang, masa lalu, keadaan, terus gitu. Seperti Petrus melihat tiupan angin, ya kan? Lalu mulai bimbang, dan ketika bimbang dia mulai tenggelam. Sebenarnya ada nggak? Ada. Berkatmu tidak perlu kamu minta. Ada. Misalnya nih, Ramando, sudah papi bayar semua ya. Pokoknya yang kamu perlukan untuk sepanjang semester ini. Wah, terus dia ngomong apa? Mana pi? Kasih dong pi. Apa yang dia bilang? Kalau Papa bilang, Ramando, sudah ada semua Ramando. Yang kamu perlukan sudah ada semua Ramando. Terus dia bilang apa? Hah? Oh iya. Kurang yakin dia. Gitu. Oh thank you. Ya kan? Luar biasa. Terima kasih. Ya kan? Terima kasih. Gitu ya. Ya dong. Apa yang kamu pernah nggak makan satu tempat, tiba-tiba waktu kamu mau bayar, Pak, tadi sudah dibayar semua sama yang itu. Yang mana? Yang tadi yang barusan pergi itu. Oh, ya. Apa yang kamu lakukan? Enggak dong. Masa saya nggak bayar? Terima kasih dong. Terima kasih. Gitu loh. Jadi kenapa kamu sulit berterima kasih sama Tuhan? Ya karena kamu tidak tahu bahwa sudah disediakan, sudah dibayar, ada. Lah mana papi? Lihat dulu. Berkat rohani di alam surgawi sudah ada. Kalau kamu bisa percaya, kalau kamu bisa melihat
Kalau kamu bisa percaya dengan firman yang bilang sudah ada itu. Ini terjadi pembaharuan di jiwamu. Dia mulai terbuka, gitu loh. Mulai terbuka. Oh iya, betul, aku terima. Ya dong, kamu nggak lagi minta kan? Wong dikasih tahu sudah dibayar. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur. Aku terima semua yang sudah Engkau bayar, semua yang sudah Engkau sediakan, semua yang sudah Engkau selesaikan. Aku terima Tuhan Yesus. Terima kasih, ya kan? Makanya kalau Pak Yohanes Lili ngajarin itu ada 3. Tapi Papi kasih urutan itu. Sudah, pasti, harus. Itu. Kenapa begitu? Harus sudah dulu. Kalau sudah dibayar, kamu bisa ngomong, pasti. Gitu. Sudah dibayar. Uangmu sudah dibayar. Pasti udah lunas. Pasti kamu tidak perlu bayar. Ternyata kamu ditagih lagi. Nih misal saya kasih contoh kan. Makan, kamu ajak makan satu tempat. Setelah makan, dia bilang, tenang aja, sudah Papi bayar semua. Oke. Kira kalian nikmati aja, boleh tambah-tambah, pokoknya sudah Papi bayar. Papi pulang duluan ya, oke. Waktu mau pulang, kamu dicegat sama kasirnya. Kamu kok mau pulang? Bayar dong. Loh, tadi Papi saya bilang udah. Nggak bisa. Kok kamu percaya aja? Belum. Buktinya apa? Nah, kamu harus tahu apa buktinya. Makanya kamu harus tahu firman. Gitu. Ya kan? Kamu harus tahu firman. Kalau kamu tidak tahu firman, waktu kamu ditagih buktinya, iya, jangan-jangan belum dibayar tadi. Nanti aku ditagih lagi. Ya, bahwa sudah dibayar. Oh sudah kok. Tadi ditunjukin. Ya kan? Sudah lunas kok, ada tulisannya kok. Gitu. Oh iya. Tapi setan tuh bukan gitu. Dia akan coba terus membuat kamu meragukan bahwa itu sudah dibayar. Terus dia akan membuat kamu bimbang, tidak percaya bahwa sudah dibayar. Itu aja sebenarnya yang dia lakukan terus. Sehingga ketika kamu tidak percaya, sudah mulai terbuka. Tapi tidak bisa terbuka semua atau mungkin tertutup lagi. Gitu loh. Masalahnya di mana? Di Tuhan. Bukan. Karena Tuhan sudah menyediakan. Amin. Karena Tuhan sudah ada ini semua. Berkat rohani di alam surgawi. Di dalam roh itu sudah ada semua. Ini loh. Amin. Di dalam roh. Di dalammu. Itu tidak di tempat lain. Itu tidak di atas sana. Itu di dalammu. Yes. Dan di dalamku sudah ada semua. Amin. Sekarang bagaimana? Nyebrangin. Sepakat. Percaya. Terus kalau Tuhan bilang sudah ada. Tuhan bilang sudah ada, itu sudah ada. Amin. Tuhan bilang sudah sembuh, itu sudah sembuh. Tuhan bilang sudah dibayar, itu sudah dibayar. Amin. Begitu kamu sepakat percaya, dia sebenarnya hambatannya nggak ada. Tinggal turun aja. Gitu. Ya kan? Kadang kalau banyak turunnya agak gini ya kan. Tapi dia pasti turun kan? Wong ada kok. Ini tuh bukan, kamu seringkali salah. Memahaminya. Gitu ya. Tadi saya sambil nyembah itu dapat kata ini. Selama ini kamu masih hidup agamawi. Bedakan supaya dan karena. Ya dong. Kamu menyembah. Oh supaya Tuhan senang dengan kamu. Membaca Alkitab. Oh supaya. Bukan. Kamu menyembah karena dia layak disembah, dia sudah membayar semua, dia baik, dia layak terima pujiannya dong. Kalau ada orang baik sama kamu aja, kamu pasti, oh terima kasih ya Bapak kok murah hati sekali, Bapak kok ini baik sekali dengan itu semua. Layak dia, kamu tahu. Gitu. Kenapa kok kamu baca firman? Bukan supaya, tapi karena. Karena di dalam firman ini ada semua janji Tuhan. Ya dong. Saya ngomong di mana sih kemarin itu? Kamu nih ya, kalau baca firman ini, kamu merasa seperti baca surat hutang atau surat wasiat. Ya dong, kalau kamu baca surat wasiat, kamu akan baca terus. Cari, warisanku apa lagi? Oh, tanah bapakku di mana lagi ya? Oh, deposito bapakku. Oh, perusahaan bapakku. Oh, pabriknya dia di mana lagi ya? Ada catatannya semua di situ. Nah, ini baca. Jadi kalau kamu sampai kekurangan, nanti pulang ke surga kamu ngomel-ngomel sama Tuhan. Coba catat, 22 Maret saya memberitahu kebenaran kepadamu.
Dan Tuhan akan tunjukkan, kamu udah pernah dengar firman 22 Maret, bahwa semua sudah disediakan, itu jadi jatahmu, tapi kamu tidak pernah tahu apa hakmu, karena itu kamu perjalanan dari Papua sampai ke Jawa, bawa rice cooker, bawa nasi, bawa ikan asin, bukan karena salahnya yang beli tiket, karena kamu tidak baca bahwa itu termasuk 3 kali makan. Ya, bagus banget nih, saya kemarin ngomong Lamis. Namun ya, seorang ibu kerja dengan seorang kaya raya konglomerat, waktu dia udah mulai tua, pensiun, dikasih 1 lembar surat. Waktu dia dikasih 1 lembar surat itu, dia gini, apa orang kaya pelit, udah kerja puluhan tahun, tidak dikasih uang, tidak dikasih emas, tidak dikasih kalung, tidak dikasih itu, dikasih surat. Hah? Marah dia, kecewa, gitu ya. Gitu. Terus karena ibu itu kecewa, biasanya orang kecewa tuh gitu, sampai mati pun tidak akan aku ampuni. Itu goblokmu sendiri, ya kan? Gitu. Orangnya itu nggak tahu loh. Kalau kamu kepahitan sama orang, saya beritahu, ya, orang yang kamu kepahitan itu tidak merasa apa-apa. Dia tidak tahu, tidak sadar bahwa perkataannya, tindakannya membuat kepahitan di hatimu. Jadi kalau kamu kepahitan itu salahmu sendiri. Kepahitanmu itu tidak merugikan orang yang kamu kepahitan itu, merugikan dirimu sendiri. Karena begitu kamu kepahitan, yang kena dampak pertama siapa? Tubuhmu. Makanya banyak orang kepahitan itu, kanker, yang lain-lain itu. Karena kepahitannya itu keluarkan dari jiwanya. Kemana? Ke tubuhnya. Gitu loh. Apalagi orangnya tidak tahu, dia muter di dalam tubuhmu. Kamu benci sama orang, kamu marah sama orang, kamu kecewa sama orang, itu yang kena pertama kamu. Gitu. Jadi makanya Tuhan bilang, ampuni. Wong yang rugi kamu kok. Dia bilang, supaya seluruh dunia tahu bahwa saya pelit. Ini lihat bukti kepelitannya akan saya figura. Dipigura sama dia. Ini. Terus kamu bilang apa? Coba. Kamu bilang apa kalau lihat ini? Hah? Ini loh, lihat. Dipigura sama dia, tempelin begini. Tempelinnya begini. Hah? Terbalik. Ya kan? Terus nggak lama kemudian, musim dingin, kedinginan, mati. Ditemukan mati. Polisi datang, wah takut kalau pembunuhan. Dicek semua, diotopsi, ternyata mati karena kedinginan. Listriknya tidak dibayar karena tidak bisa menghidupkan pemanas, musim dingin tagihannya banyak. Terus mereka curiga, ini ada apa? Lihat di atas tempat tidurnya, ada 1 figura yang tulisannya terbalik, langsung menarik perhatian kan? Kenapa kok figura dipasang terbalik? Dibuka. Thank you, sudah melayani, mengabdi kepadaku di perusahaanku, di rumahku selama sekian puluh tahun. Dengan ini aku memberikan kepadamu tanah seluas sekian hektar. Dengan ini aku memberikan kepadamu deposito sebanyak sekian ratus juta. Loh, punya tanah, punya deposito. Kenapa kok mati kedinginan tidak bisa bayar listrik? Ternyata nggak bisa baca. Nempelnya aja kebalik. Ya kan? Nah ini, coba. Begitu terjadi sesuatu dalam hidupmu, ya kan? Sebelum kamu menyalahkan Tuhan, ini Alkitab kan? Kamu langsung balik gini. Kamu ngomong, goblokmu sendiri, kamu bacanya kebalik, ya kan? Jadi kamu tidak tahu bahwa sudah disediakan, sudah diberi. Yang membuat kamu tidak mengalami kebaikan Tuhan itu bukan Tuhan. Kamu nggak bisa baca. Oh bisa baca papi? Ya tidak pernah kamu baca. Oh udah baca papi? Ya belum sampai ngerti. Kamu udah berhenti sebelum logos berubah jadi rema, sebelum roh mengembusi, gitu. Kamu belum menyelidiki, ya kan? Kamu belum menyelidiki, makanya belum disingkapkan, gitu. Oh baca sengaja merasa udah baca, belum. Raja-raja menyelidiki, gitu. Misalnya nih, ada peristiwa pembunuhan, polisi lihat-lihat gini 30 menit, oh sudah. Gimana Pak? Ya belum, besok lagi, cuma 30 menit kok waktunya untuk menyelidiki, gitu. Ya kan? Kamu kan wajib kan waktunya menyelidiki firman 30 menit. Oh sudah 30 menit. Nggak ketemu penjahatnya, nggak ketemu itu ya sudah pulang. Besok lagi. Ya tidak akan ketemu. Besoknya semua jejaknya udah hilang. Gitu loh. Sampai ketemu. Sampai dapat. Pasti dapat. Gitu loh. Ya kan? Itu. Nah kalau kamu tahu sudah itu, kamu bisa berkata pasti. Karena sudah. Tapi ada jarak tuh kadang. Nggak langsung terjadi. Ya kan? Nggak langsung terjadi. Sekarang kamu bisa berkata, harus. Kamu harus terjadi.
Penyakit kamu harus pergi. Kenapa? Oleh bilur-bilurnya telah sembuh. Karena telah sembuh, pasti sembuh dong. Itu. Karena pasti sembuh, waktu masih ada sakitnya, kamu bilang kamu harus sembuh sekarang. Kamu harus pergi. Kenapa? Karena kamu sudah dibayar. Mana itu kamu pasti. Dan kamu bisa mengharuskan yang sudah itu. Itu loh. Ya dong. Jadi gimana? Ketika terjadi sesuatu dalam hidupmu, ya kan? Berhenti, nyalakan Tuhan. Nah, sekarang saya mau ngomong tentang ini. Gunung harus pindah. Amin. Itu judul khotbah hari ini. Gunung harus pindah. Kalau gunung tidak pindah, jangan nyanyi. Usir, perkatakan, perintahkan, pergi kamu gunung. Karena firman Tuhan bilang, kalau imanmu sebesar biji sawi, lebih kecil daripada biji wijen itu, gunung akan pindah. Loh, kalau gunung tidak pindah harus, nggak apa-apa kamu nyanyi. Itu berarti kamu nggak punya iman. Loh, kamu mau firman atau mau lagu? Buka dulu firmannya. Kenapa orang nyanyi aja? Ya mungkin. Matius 17. 14 sampai 18. Matius 17, 14 sampai 18. Yuk, baca bergantian. Perempuan ayat 14, laki-laki ayat 15, kita bergantian sampai 18. Yuk, 2-3 perempuan. Ketika Yesus dan murid kembali pada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Aku harus sabar terhadap kamu. Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu. Oke, sekarang ayat 19, laki-laki. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Dia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu menjadi iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Coba perhatikan perkataan Tuhan Yesus ayat 17. Ya. Ini lapor nih orang tuanya. Sudah tak kasih ke murid-muridnya, ya kan? Murid-muridmu, tapi tidak bisa. Kata Tuhan Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat. Jadi kalau kamu doain orang tidak percaya, dilaporin Tuhan Yesus, enggak apa-apa nak, gitu. Enggak, kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal? Waktu itu Tuhan Yesus memberi kuasa pada murid-muridnya, ya kan? Nah sekarang setelah dia bangkit, mau naik ke surga, dia memberi kuasa kepada murid-muridnya, kepada kita, orang yang percaya kepada dia. Gitu loh. Untuk apa? Untuk mengusir. Dengan keras Yesus menegur dia. Keluarlah setan itu daripadanya. Nah ini loh. Masalah kita perhatikan, Yesus waktu ketemu setan, dia berdoa atau dia mengusir setan itu. Nah kamu ketika ketemu setan, kamu berdoa, apa? Tolong. Loh, kamu disuruh ngusir kok malah nyuruh minta tolong Tuhan. Gitu loh. Yesus menegur setan itu, lalu keluarlah setan itu. Anak itu pun sembuh seketika juga. 19, murid-muridnya tanya. 19. Bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan? Itu. Ini penting. Jadi, murid Tuhan Yesus itu, waktu setan itu tidak pergi, mereka heran. Nah, orang Kristen sekarang, waktu setannya pergi, mereka heran. Loh, kebalik. Karena terbiasa hidup dengan setan. Gunung tidak diusir. Loh, iya dong. Guru. Loh, karena mereka setelah diutus sama Tuhan Yesus, ya kan? Apa yang dilaporkan? Semua sembuh. Itu bukan hanya Tuhan Yesus loh.
buka ayatnya sebentar. Supaya kamu percaya bahwa sembuh. Sebentar. Murid-muridnya. Ada lagi yang lebih jelas, tapi sebentar. Lukas 9 ayat 6, yuk baca bersama dulu. Ini murid-murid ya. Oke. Yuk baca bersama 2, 3. Lalu pergilah mereka dan mereka memiliki desa sambil menyeberang Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Oke, coba Matius. Yuk, Markus 6, 13, 2, 3. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Ya, jadi murid-murid itu waktu diutus setan pergi, penyakit sembuh. Ya kan, dia memberitakan Injil. Nah, jadi mereka heran waktu ada setan tidak mau pergi dan ada penyakit tidak sembuh. Mereka tanya, Tuhan, kok yang ini bisa nggak sembuh? Gitu loh. Orang Kristen sekarang, loh, kok bisa sembuh? Ya kan? Saking tidak pernah lihat mujizat, saking tidak berharap dan percaya. Apakah Tuhan berubah? Tidak, firman Tuhan bilang Tuhan Yesus tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Gitu. Berarti yang berubah siapa? Kita. Gitu. Tuhan tidak berubah. Kok ini terjadi? Murid-murid itu heran. Gitu. Karena, loh, kok nggak sembuh? Biasanya sembuh. Nah, kenapa dia heran tidak sembuh? Karena biasanya sembuh. Nah, kalau kamu biasanya tidak sembuh, waktu sembuh, loh, kok bisa sembuh? Ya, gitu. Nah, saya lebih heran lagi. Gitu. Orang-orang yang tidak percaya kepada Roh Kudus, anti. Tapi kalau sakit perginya ke dukun. Roh yang lebih besar dari roh yang di dalam dunia ada di dalammu. Diajarin Roh Kudus malah ngomongnya Beelzebul katanya. Nanti pergi ke dukun, itu jelas setan. Gitu. Nah, itu kan terjadi kan? Ya kan? Ini bukan tentang karismatik atau tidak. Ini tentang firman ngomongnya begini loh. Murid-murid Tuhan Yesus itu heran waktu tidak terjadi kesembuhan. Nah, orang Kristen sekarang heran waktu terjadi kesembuhan. Saking tidak pernah melihat kesembuhan. Itu. Nah, terus dia berkata apa? Kenapa kok nggak bisa? Karena kamu kurang percaya. Sebenarnya bahasa Inggrisnya jelas di bahasa ini. Because of your unbelief. Bukan hanya kurang, itu tidak percaya. Karena ketidakpercayaanmu. Lain kali saya khotbah tentang ketidakpercayaan. Banyak sekali. Gitu ya, ketidakpercayaan itu yang menghalangi. Jadi bukan karena Tuhan. Ini sudah ada semua. Ini sudah disediakan. Apa yang menghambat? Ketidakpercayaan. Dia menghambat loh. Jadi dia terus di situ. Terus di situ. Jadi lihat ini supaya ingat bahwa jatahmu ada, bagianmu ada, Tuhan sudah bayar, Tuhan sudah sediakan. Ini loh kerannya yang bikin sumbatnya. Apa itu? Ketidakpercayaan. Kok nggak bisa Tuhan? Ia berkata pada mereka, karena kamu tidak percaya, karena ketidakpercayaanmu. Sebab aku berkata kepadamu, sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah. Kalau tidak pindah, berkata lagi. Gunung kamu harus pindah. Karena firman berkata, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata, pindah. Maka gunung ini akan pindah. Dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Oke, sekarang saya mau kita ke ayat yang paralel dengan ini. Markus 9. (17 sampai 21). Yuk baca dulu. Sama-sama aja. 2, 3. Kata seorang dari orang banyak itu, Guru,
Aku sudah minta murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka tidak dapat. Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama? Lalu mereka membawa. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus. Oke. Itu ya. Jadi ini sama ya kejadiannya ya. Anak itu tidak bisa murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus waktu lihat murid-muridnya tidak bisa. Kamu ini angkatan yang tidak percaya. Gitu. Sampai berapa lama aku harus tinggal di situ? Karena seharusnya tugas untuk mengusir setan, menyembuhkan penyakit itu di siapa? Murid-muridnya. Ya kan? Masa aku terus? Kata Tuhan. Kan kamu diberi kuasa. Gitu. Sampai berapa lama aku harus sabar terhadap kamu? Berarti harusnya bukan tugas Tuhan Yesus. Ya dong. Ayat 22, penting sekali. Coba baca, saya baca dan perhatikan pelan-pelan. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, nah ini orang Kristen nih kebanyakan nih. Orang yang ngaku Kristen. KTP-nya Kristen. Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Tuhan, jika engkau dapat berbuat sesuatu. Menurutmu Tuhan dapat nggak? Sanggup nggak? Bisa nggak? Menyembuhkan, mengusir setan? Bisa nggak? Bisa. Tapi kamu seringkali ketika ngadepin masalah, ngomongnya begini, Tuhan, jika engkau dapat Tuhan, suruhlah ini datang. Tuhan, jika engkau dapat Tuhan. Ya kan? Kamu seringkali fokus, jika engkau dapat, Tuhan itu dapat. Tapi ini, gitu. Nah ini bagus jawab Yesus. Nanti saya bacain ya, terjemahan yang literal. Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah sekarang saya baca King James dan yang literal translation. Ayat itu, ya sebentar. King James yang literal translation. Oke. Saya baca dulu. New King James. But if you can do, itu ya. Ini ngomong ke Tuhan nih. If you Lord, if you God, ya kan? Lord, Tuhan, kalau engkau Tuhan can do. Menurutmu Tuhan can atau enggak? Mampu atau enggak? Nah, kalau orang Singapura ngomongnya can lah. Gitu. Tamu orang Singapura, can you come with me? Can lah, gitu. Ya, gitu. Bener. Dia bilang, Tuhan, kalau engkau bisa. Kalau ada masalah tuh seringkali kita begitu. If you can do, Lord. If you can help me, Lord. If you can heal me, Lord. If you, ya kan? Tuhan, kalau engkau bisa. Loh dia pasti bisa. Kalau di yang di translation, if you able, mampu, sanggup. Dia sanggup. Nah kita nyanyi, dia sanggup. Yesus sanggup, ya kan? Sanggup dia, mampu. Nah, kita kalau ada masalah, seringkali malah nanya Tuhan. Tuhan, sanggupkah engkau? Mampukah engkau? Sanggup. Makanya baca firman. Supaya tahu kesanggupannya Allah. Gitu. Nah, ayat 23 sekarang. Ya, ini jawabannya Tuhan Yesus. Saya baca. And New King James. Jesus said to him, if you can believe. Ini ya, saya bandingin. If you can believe. Tuhan ngomong apa? Jawabannya,
Kalau engkau dapat Tuhan. Terus Tuhan Yesus jawabnya gini, kalau engkau dapat percaya. Ini tadi if you can do, kalau engkau dapat melakukan Tuhan. Enggak dijawab sama Tuhan Yesus, oh aku bisa, enggak perlu. Karena firman sudah ngomong, dia bisa. Jadi bukan di Tuhan masalahnya. Ini loh, di kamu ini loh. Bisa percaya tidak? Karena begitu kamu percaya, turun semuanya ini. Makanya bukan if you can do. Tuhan Yesus ngomong sama dia, salah statementmu itu. Pertanyaanmu itu salah. Tuhan itu selalu mampu. Tuhan itu selalu sanggup. Kamu bisa percaya enggak? Gitu loh. Gitu loh. Itu yang Tuhan Yesus mau bilang. Nah, kalau kamu kesanggupannya Tuhan aja masih ragu-ragu, ya baca firman terus. Baca firman terus. Renungkan firman, perkatakan firman. Cari ayat-ayat tentang kesanggupan Tuhan. Nyanyi lagu-lagu yang tentang dia sanggup, dia dahsyat, dia mampu, dia berkuasa, dia menang. Lebih terus. Sampai kamu tahu, sampai kamu ngalami, sampai kamu percaya, dia sanggup. Amin. Ya kan? Jadi kamu ketika menghadapi masalah, jangan serahkan. Maksudnya ini loh, penyakit, ya kan? Yang seperti itu. Itu bagianmu. Kok kamu malah nyuruh Tuhan? Tuhan, kalau engkau mampu Tuhan, ya, kamu ngetes Tuhan. Dia mampu. Dan dia tidak akan terprovokasi dengan tesmu. Ya kan? Gitu. Oh, aku mampu kok. Mau ngapain? Ya kan? If you can believe. Aku mampu. Kamu bisa percaya nggak aku mampu? Kenapa? All things are possible to him who believe. Karena segala sesuatu itu mungkin akan terjadi, bisa terjadi, pasti terjadi. Buat siapa? Yang bisa percaya. Kamu bisa percaya nggak bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mampu, Tuhan berkuasa. Nah itu aja. Jadi persoalannya bukan di Tuhan. Kamu mau meragukan Tuhan, kamu mau mempertanyakan Tuhan, ya itu salahmu sendiri. Wong Tuhan mampu, sanggup kok. Kamu belum kenal, gitu loh. Kalau kamu bisa percaya, itu semua kemampuanku, semua kesanggupanku itu bisa kamu alami. Itu Tuhan mau ngomong gitu loh. Terus ayat 24. Coba baca bahasa Indonesianya. Ayat 24. 2, 3. Aku percaya bahwa aku yang tidak. Oke, tadi coba lihat ayat 22. Dia bilang apa? Tolonglah kami. Iya kan? Dia bilang apa? Tolonglah kami. Setelah itu dia tahu kebenarannya. Dia tidak minta ditolong lagi. Minta apa? Tolong ketidakpercayaanku Tuhan. Karena dia tahu penghambatnya itu bukan masalahku. Masalahku kurang itu sudah ada penyediaannya, sudah ada solusinya semua. Itu loh. Yang membuat ini tidak terjadi, tidak turun adalah ketidakpercayaan. Makanya dia minta tolong sekarang. Tolongi ketidakpercayaanku Tuhan. Bukan tolongi masalahku. Kamu kalau punya masalah jangan minta tolong Tuhan. Terus gimana Papi? Hadapi sendiri? Ya bukan. Pakai kuasa yang sudah diberikan kepadamu. Pakai otoritas yang sudah diberikan kepadamu. Ketahui kebenaran. Tahu apa hakmu. Ya kan? Begitu kamu ngalami masalah. Terus di situ. Coba balik dulu Alkitabmu. Mati aku nanti ini. Kedinginan kayak ibu itu. Kenapa? Karena aku baca Alkitabku kebalik. Ya kan? Itu. Balik dulu. Baca. Jangan-jangan kamu kebalik selama ini baca Alkitabnya. Ya kan? Makanya kamu nggak tahu. Apa yang jadi bagianmu. Apa yang jadi hakmu. Itu kan? Kenapa? Sudah disediakan. Tuhan mampu. Tuhan sanggup. Jangan lagi tanya. If you can do anything. Help us. Begitu dia tahu kebenarannya, help my unbelief. Masalahnya Tuhan bukan di engkau, bukan di masalahku, di ketidakpercayaanku, ya kan? Jadi kamu harus tahu kesanggupannya Tuhan. Begitu kamu tahu kesanggupannya Tuhan, kamu percaya bahwa Dia sanggup. Tidak ada yang mustahil buat orang yang percaya. Kamu tidak disuruh sanggup, kamu tidak disuruh mampu, kamu disuruh percaya. Begitu kamu percaya kesanggupannya Tuhan, itu bisa kamu alami.
Gitu. Karena itu nyebrang, lewat. Nah masalahnya kamu yang menghambat. Seperti padang gurun. Apa yang membuat? Kalau kamu ketemu raksasa, harusnya kamu bilang, raksasa besar banget. Aku gak bisa itu semua. Bukan. Ini sudah dekat sama Kanaan. Ini sudah dekat sama penggenapan. Makanya ada raksasa di situ. Dia akan mencoba menakut-nakuti kamu. Membuat kamu ragu, membuat kamu tidak percaya. Akhirnya gimana? Muter lagi di situ 38 tahun tambah. Salahnya siapa? Gak ada loh. Tuhan ngomong, karena ketidakpercayaan mereka. Buka lagi, Ibrani 4. Kenapa mereka tidak bisa masuk? Ketidakpercayaan. Ibrani 3 atau 4 yang ayat terakhir. Ibrani 3 ayat-ayat terakhir ya. Ayat 19, oke. Ibrani 3 ayat 19, coba baca. 2, 3. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Kanaan. Itu kayak di sini. Sudah ada. Kota tidak perlu kamu didirikan. Sumur tidak perlu kamu gali. Rumah tidak perlu kamu isi. Pohon zaitun dan pohon anggur tidak perlu kamu tanam. Tinggal dipanen, tinggal dipetik, tinggal didiami. Tapi tidak bisa masuk, tidak bisa mengalami itu karena ketidakpercayaan mereka. Jadi kalau orang Kristen tidak mengalami hidup itu, kemenangan, tidak mengalami semua janji Tuhan dalam hidupnya, bukan salahnya Tuhan. Bukan. Karena ketidakpercayaan. Itu loh. Ketidakpercayaan, apa penyebabnya? 1, dia tidak tahu kebenaran. Ini paling ringan. Ketidakpercayaan paling ringan itu karena tidak tahu. Ya, tidak tahu, diberitahu. Ibu yang saya sering cerita perjalanan naik kapal dari Papua sampai ke Jawa itu, menjelang dekat Surabaya diberitahu, Ibu, ini ada tulisannya makan 3 kali sehari, snack itu semua. Oh, langsung dia pergi ke ruang makan, langsung dia ambil haknya. Gitu. Karena tahunya tidak tahu. Sekarang dia tahu, begitu dia tahu, dia bisa mengambil, dia berani mengambil, dia berani memperkatakan. Kenapa kamu tidak berani ngusir, berkata kepada penyakit? Karena kamu tidak tahu bahwa itu sudah dibayar. Kenapa kamu tidak berani memanggil berkatmu, mengambil jatah dan bagianmu? Karena kamu tidak tahu bahwa dia kaya jadi miskin supaya kamu miskin jadi kaya. Bahwa every spiritual blessing in the heavenly realms, itu ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kekayaan dan kemuliaannya kalau cuma buat bayar uang kuliah ya lebih, buat beli estetis akal aja bisa. Gitu. Ya kan? Karena kamu tidak tahu. Maka kamu tidak tahu, kamu tidak berani. Nanti saya ditagih. Ini aja pokoknya udah bersyukur. Tuhan Yesus sudah baik mati buat saya. Asal masuk surga aja aku udah bersyukur. Gitu. Ya sudah. Enggak apa-apa. Nanti kalau perlu bantuan kasih tahu papi nih tak tolong. Ya kan? Gitu. Ya, kamu suruh hidup jadi, ya kan? Ya dong. Harusnya kamu jadi apa? Berkat untuk bangsa-bangsa. Berarti tidak hanya cukup buat kamu tapi berlimpah, ya kan? Nah, kalau kamu cuman masih minta perlu bantuan belas kasihan, karena kamu tidak tahu ada hakmu, ada jatahmu, tidak kamu ambil. Kenapa tidak berani ngambil? Tidak tahu kebenaran. Makanya kamu harus tenggelam dalam kebenaran. Kamu harus merenungkan kebenaran. Kamu harus tahu. Kamu harus cari terus. Apalagi Tuhan yang sudah engkau bayar. Yang sudah engkau sediakan. Apalagi Tuhan hakku. Apalagi yang menghambat itu semua. Apalagi Tuhan. Terus. Semakin kamu tahu. Semakin kamu tahu. Semakin kamu akan percaya. Dan semakin kamu percaya. Hambatannya semakin hilang. Gitu. Ya. Yang kedua, yang sulit itu ketidakpercayaan itu tradisi sebenarnya. Itu lebih sulit. Tradisi manusia sebenarnya itu namanya roh agamawi. Itu. Tapi di gereja saya, Pak, nggak ada kesembuhan. Loh, gerejamu percaya firman Tuhan nggak? Percaya, gitu. Tapi nggak pernah didoakan orang sakit. Gitu. Oh ya, kamu percaya gerejamu atau percaya firman? Firman ini tidak berubah loh. Bertahun-tahun diterjemahkan tidak berubah. Tidak pernah disobek, dibuang. Bagian Tuhan Yesus menyembuhkan.
Ada 17 kali di dalam 4 Injil itu di mana semua penyakit disembuhkan. Semua yang datang disembuhkan. Semua. Kalau kita belum mengalami sampai semua, itu aja belum. Dan Tuhan Yesus bilang, harusnya kita lebih besar. Sama dulu aja deh. Sama ini. Kalau belum gimana? Terus. Jangan nyanyi. Dalam lembah, dia gembala baik menyertai. Oh betul. Tapi kalau gunung tidak pindah, harus disuruh pindah. Karena firman bilang, kalau kamu punya iman, ini tentang iman. Kalau yang lain itu tentang kesetiaan Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego mau dimasukkan dapur api, sekalipun dia tidak melepaskan kami tetap percaya. Karena itu salib. Tahu salib? Kamu hidup benar, kamu tidak mencuri, kamu tidak korupsi, kamu tidak menyembah berhala, kamu dimasukkan ke dapur api. Tetap percaya. Karena apa kesalahannya Daniel? Karena imannya kepada Allahnya, karena ibadahnya kepada Allahnya. Dimasukkan ke gua singa, tetap percaya. Tapi kalau penyakit, kekurangan, miskinan, kebodohan, kamu harus pergi. Kamu harus pindah dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Lah buat apa sih? Ini kan mau pasca nih. Nanti kamu lihat Passion of the Christ. Dia udah sampai dicambuk, diajar, hancur semua. Itu kan menanggung penyakitmu. Udah dibayar. Kok kamu biarin dia di dalam tubuhmu? Gitu. Nanti ada orang bilang, oh Pak, itu nanti untuk kerajaan 1000 tahun. Loh, coba lihat kerajaan 1000 tahun itu, setan diikat loh. Iblis diikat. Nah buat apa nanti kamu ngusir siapa kerajaan 1000 tahun? Tidak ada. Buat apa kuasa itu sekarang? Gitu loh. Ini latihan. Gitu. Dipakai. Nah ini firman. Gitu ya. Jadi di mana masalahnya? Di kita. Di ketidakpercayaan. Bukan di Tuhan. Gitu. Jadi berhenti untuk ngomong bahwa Tuhan kenapa kok uang kirimanku belum datang? Tuhan, kenapa kok sakitku belum sembuh-sembuh? If you can believe. Kalau engkau bisa percaya. Jangan lagi tanya, Tuhan, kalau engkau. Tuhan itu pasti mau. Buktinya apa? Tuhan Yesus ngomong, aku lakukan bukan dari diriku sendiri. Semua yang Bapa lakukan, itu aku lakukan. Dan Tuhan Yesus selalu menyembuhkan mereka semua. Semua yang datang loh ya. Ada yang di sekitarnya tidak beriman, tidak berharap. Perempuan sakit pendarahan itu punya iman. Asal aku jamah aja jubahnya, pasti aku sembuh. Yang lain udah nempel-nempel sama Tuhan Yesus, tapi tidak mengalami apa-apa. Ya tidak berharap apa-apa. Tuhan Yesus pulang ke kampung halamannya. Ya kan? Dan tidak banyak yang bisa disembuhkan. Kenapa? Karena ketidakpercayaan mereka. Coba buka ayatnya. Itu ketidakpercayaan. Apa Tuhan Yesus di sini berkuasa, besok tidak? Tidak, dia berkuasa. Tapi yang bisa membuatmu menerima mengalami itu iman. Dan lawannya iman, ketidakpercayaan. Matius. Tujuh 58, yuk baca bersama, 2, 3. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dari rumahnya. Dan karena tidak percaya, Tidak banyak. Apa penghalang mujizat? Ketidakpercayaan mereka. Markus 6 ayat 5 dan 6. Markus 6 ayat 5 dan 6. Yuk, 2, 3. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil tidak dapat. Karena ini coba lihat. Berkat itu tidak dapat turun dialami karena ketidakpercayaan mereka. Tidak percaya ini kayak sekat ini loh, menghambat.
Semua yang sudah ada itu tidak bisa dialami, tidak bisa turun. Kesembuhan tidak bisa terjadi karena ketidakpercayaan. Yang ketiga, ketidakpercayaan itu karena kamu terbiasa berpikir secara natural, alami. Kamu lebih percaya apa yang kelihatan oleh mata, yang bisa diraba, dilihat sebagai yang nyata. Oh, kalau ada uang ini, ada uang sih bisa. Itu. Ada Tuhan, bisa. Itu loh. Karena iman, kita mengerti bahwa semua yang kelihatan diciptakan dari yang tidak kelihatan. Bahwa alam semesta ini dijadikan oleh firman. Bahwa yang kelihatan sementara, tapi yang tidak kelihatan kekal. Orang benar hidup oleh iman. Bukan karena melihat. Itu. Terus. Sampai kamu bisa ngerti bahwa yang lebih nyata itu bukan yang ini. Tapi yang di roh ini loh. Ini kan kelihatan kamu di sini kan. Misalnya tidak kelihatan. Tuhan bilang di roh itu sudah ada nak. Itu senyata ini loh. Sebenarnya. Karena dari firman itu, perkataan itu. Ya kan. Saya tunjukkan dasarnya. Tadi di sepanjang jalan waktu di Grab, saya biasanya ngomong-ngomong sama supir Grab, tapi tadi merenungkan firman. Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Yuk baca bersama 2-3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, oke ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, saya suka nih kata ini ya. Ini tadi sambil baca itu kira-kira tadi saya cek di interlinear di bahasa Yunaninya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata tidak ada yang mustahil itu tidak ada yang tidak punya kemampuan. Tidak ada yang tanpa kuasa. Nah, itu ya. Nah, kata bagi Allah itu tahu rema, firman, pan, itu semua, setiap. Bagi setiap rema Tuhan, tidak ada yang tidak punya kuasa. Saya tulis ya, ini terjemahannya. Bagi setiap firman, rema di situ, tidak ada yang tanpa kuasa. Bagi Allah, firman Allah maksudnya. Jadi terjemahan bagi setiap rema Allah tidak ada yang tanpa kuasa. Kuasa dari rema itu sanggup melakukan. Makanya kamu perlu dapat firman, punya firman di hidupmu. Karena firman itu mengandung kuasa. Setiap firman itu tidak ada yang tanpa kuasa. Nah, kenapa hidupmu kurang kuasa? Ya kurang firman, sederhana. Yang keluar apa? Isi pikiranmu, omongan orang. Yang masuk apa? Itu menentukan yang keluar. Berapa banyak yang masuk dibanding dengan yang lain. Kamu baca firman 30 menit. Kamu nonton sosial media 3 jam. Ya, firman kalah. Tumbuh di tengah semak duri.
Sudah mulai tumbuh kekhawatiran, ketakutan, berita tentang perang, yang lain-lain, ya kan? Tawaran-tawaran dunia, ya kan? Itu kan? Itu yang tumbuh di semak duri itu loh. Makanya tidak bisa tumbuh. Tidak bisa menyalahkan Tuhan loh. Karena penabur itu menaburkan benih loh. Semua jenis tanah dapat benih yang sama. Jadi jangan bilang itu, oh dia firmannya itu sih, nggak ada. Benihnya sama kok. Bagi setiap rema Allah tidak ada yang tanpa kuasa. Terus apa? Jawab Maria, menarik. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadi padaku menurut remamu itu sebenarnya. Kalau engkau bilang aku belum bersuami dan akan mengandung. Kalau itu engkau yang bilang, aku ini hamba. Jadi menurut sebab remamu itu berkuasa dan tidak mungkin tanpa kuasa dan pasti terjadi. Lalu dia juga bilang, dan sesungguhnya Elisabet anakmu pun sedang mengandung seorang laki-laki pada hari tuanya. Ini bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi padaku menurut perkataanmu itu. Itu nggak ada loh. Gitu. Kemarin saya merenungkan berapa banyak orang percaya, orang Kristen, gereja Tuhan yang hidup dalam kebenaran ini. Hidup memerintah di atas muka bumi ini. Hidup ngerti haknya, otoritasnya, kuasa dari firman, apa yang harus dia lakukan terhadap keadaan, memerintahkan mereka pergi, memerintahkan itu, ya kan? Atau lebih banyak yang, God, if you can do. Tuhan, kalau engkau bisa Tuhan. Tuhan bisa. Kamu bisa percaya apa enggak? Jadi jangan itu. Kemarin saya bikin bagan. Deklarasi. Ini berkata. Banyak yang belum bisa membedakan. Lawan bedanya dengan doa. Atau gini aja. Tidak sama dengan doa. Deklarasi itu berbicara kepada gunung. Doa berbicara kepada Tuhan. Kalau berbicara kepada gunung jangan memohon. Perintahkan, perkatakan, usir. Ngomong dengan Tuhan itu relationship, intimacy. Tuhan, ini gini loh, aku gini-gini loh. Ini gini aku mau loh Tuhan. Kau kepengennya gimana Tuhan? Itu gitu. Ini apa? Usir. Perkatakan. Perintahkan. Nah, banyak yang disuruh deklarasi malah berdoa. Tuhan, usirlah semua roh-roh yang ada di sini. Loh, kamu disuruh usir, diberi kuasa. Aku perkatakan kepada setiap roh dalam ruangan ini, pergi. Kamu tidak punya hak di sini. Kami kalau nginep di hotel, aku perkatakan, selama aku tinggal di kamar ini, sampai nanti aku check out, kamu tidak boleh semua kuasa apapun ada di ruangan ini. Satu lantai juga aku suruh pergi semuanya. Ya dong. Kecuali kamu beli hotel itu ya tak usir terus. Cuma nginep 2 malam aja kok gitu ya. Itu. Selama aku tinggal di situ. Tidak Tuhan. Tolongi Tuhan aku dari semua roh-roh ini. Kamu diberi kuasa. Itu loh. Kalau kamu berdoa lain itu ngomong sama Tuhan. Nah kamu kalau Tuhan malah kamu perintah. Ya kan? Salah. Yang diperintah itu gunung. Nah orang salah membedakan ini makanya gunungnya gak pergi nyanyi. Yang nyanyi bertobat. Ya dong, tahu bedanya nggak? Kamu berdoa, Bapak, ini loh kerinduanku gini-gini, apa kerinduanmu bicara, Bapak, gini semua. Tapi kalau gunung itu kamu disuruh declare, maka kamu diajar deklarasi. Gitu. Deklarasi itu berkata, kamu tahu berkata kepada jiwamu sendiri. Satu, yang pertama.
Ya kan? Kamu anak sayangan Bapa, kamu sudah ditebus, kamu ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kamu bait Roh Kudus, Roh Allah diam di dalammu. Kamu duduk di dalam Kristus, kamu bersama dengan Dia di sebelah kanan Bapa. Memerintah semua kuasa, kerajaan, pemerintah, penguasa, nama yang disebut, malaikat, struktur alam roh, tunduk di bawah kaki Kristus. Karena aku tubuhnya, berarti tunduk di bawah kakiku dong, gitu ya. Tubuh aku adalah kepenuhan Dia yang memenuhi segala dalam segala sesuatu. Berarti seluruh kepenuhannya diam di dalamku. Berarti semua yang aku katakan itu adalah apa yang Kristus katakan. Aku bertindak bukan karena diriku sendiri, karena aku di dalam Dia dan Dia juga di dalam aku. Galatia 2:19-20. Karena aku sudah mati, maka yang hidup Dia. Dia yang sudah mati, bangkit, naik surga, menang. Itu ada di dalamku. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh yang lebih besar dari roh yang ada di dunia. Roh yang memberi kehidupan. Diam di dalamku. Ya kan? Itu. Declare. Ngomong. Tuhan doa. Tolongi aku Tuhan. Beri kekuatan. Loh, roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Diam di dalammu. Kekuatan apa lagi yang kurang besar? Kok nggak ngalami? Belum tahu. Dua, belum percaya. Ya kan? Percaya itu bukan tahu di sini loh. Oh sudah tahu ngafalin ayatnya sampai kamu ngalami percaya bahwa oh iya pasti terjadi. Gitu. Pasti terjadi. Kalau belum ngomong harus terjadi, ya kan? Setan kamu harus pergi. Karena aku di dalam Kristus, ya kan? Kristus duduk di posisi paling tinggi, semua yang lain di bawah kaki Kristus. Ya kamu harus pergi dalam nama Tuhan Yesus. Itu deklarasi. Itu berkata, speak to your mountain. Bicara ke gunungmu. Setiap kamu punya gunung masing-masing. Nah, saya menikmati hidup di lembah, di tengah-tengah gunung. Nikmatilah. Gunungku tak usir. Ya kan? Gitu. Bedakan dengan doa. Jangan kebalik. Orang Kristen malah Tuhan diperintah-perintah. Tuhan, aku hamba-Mu, aku anak-Mu, jadi padaku menurut perkataanmu. Apa kehendak-Mu Tuhan? Aku ikut kehendak-Mu. Serahkan, letakkan, persembahkan. Sebab aku percaya bahwa yang dari Engkau lebih baik. Nah, ya. Tapi ini bukan untuk banyak orang berpikir bahwa, oh berarti semua keinginanku. Tidak. Semua kehendak Allah pasti terjadi. Semua keperluanmu pasti dicukupi. Tapi semua keinginanmu, nah itu belum tentu sama dengan keinginan Tuhan. Belum tentu sama dengan kehendak Allah. Tapi udah aku perkatakan begini gak datang. Ingat, Yakobus atau Yudas, kamu berdoa juga. Tapi hendak kamu habiskan untuk memuaskan keinginanmu. Makanya tidak dapat. Gitu. Nah, itu. Nah ini kamu hatimu sinkron. Makanya kamu berdoa. Dekat, kenal, tahu kehendak Tuhan. Apa sih? Di bumi seperti di surga. Dikuduskan namamu. Datang kerajaanmu. Jadi kehendakmu. Itu. Orang sakit sembuh, itu kehendak Tuhan. Setan diusir, itu kehendak Tuhan. Ya kan? Orang miskin diberitakan kabar baik, itu kehendak Tuhan. Orang berdosa dengar Injil, itu kehendak Tuhan. Pasti itu. Nah, kalau keinginanmu harus kamu selaraskan seperti Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Tuhan, sekiranya mungkin. Nah, itu keinginanmu. Cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Nah, itu beda. Nah, kamu bukan merintah Tuhan untuk keinginanmu, gitu. Itu. Jangan salah. Gitu. Tapi kalau kamu mau melakukan kehendak Tuhan, kamu harus ngerti apa itu deklarasi. Katakan, perintahkan, usir. Itu. Ini bagus sih. Tapi bikin sendirilah, mestinya kalian bisa. Coba kalau bawa handphone, di handphone, yang nggak bawa handphone, pakai kertas juga boleh. Coba kamu ambil waktu sebentar, bikin deklarasi untuk dirimu sendiri. Yang selama ini ya, masih muncul kadang, kamu tahu itu jadi penghalang, penghambat buat kehidupanmu. Ya kan? Dari masa lalu, dari kenyataan, dari kata orang, dari apa, kamu punya nggak deklarasi untuk dirimu sendiri? Pembalikan keadaannya. Kalau
Kalau belum tahu detail firman-nya, nggak apa-apa. Nanti dicari firman-nya. Tapi sekarang jangan bilang gini, oh aku lemah, oh aku sakit. Gitu. Kalau kamu sakit, kamu bilang, aku sembuh. Sudah disembuhkan. Penyakitku sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Matius 8:17. Oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Gitu ya. Kalau kamu ngerasa kekurangan ini semua, aku kaya karena dia yang miskin. Dia kaya jadi miskin supaya aku miskin jadi kaya. Gitu. Semua yang kalau kamu tahu itu keadaanmu, itu kenyataanmu, itu gunungmu, sekarang kamu buat deklarasinya. Kamu buat pembalikan keadaannya. Kalau belum tahu ayatnya, nanti ayatnya dicari belakangan. Sekarang perkatakan dulu. Bikin dulu. Jangan ngomong keadaannya ya. Ngomong kebenarannya. Gitu. Firman Tuhan bilang, yang bodoh menurut dunia dipakai Tuhan mempermalukan yang berhikmat. Ya kan? Bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, tapi dengan roh Tuhan. Kamu merasa ada kelemahan? Tuhan kekuatanku. Tuhan hikmatku. Tuhan kecerdasan. Aku cerdas, aku diberkati, aku diberi kemampuan, aku apapun. Pembalikan keadaannya, deklarasi terhadap gunung. Supaya kamu tahu mana gunung dalam hidupmu. Mana jadi masalah, mana jadi penghambat, mana jadi kesulitan. Ketakutan, kekhawatiran. Sudah dapat dulu. Coba ilustrasi sini. KOC boleh maju sini. Nah, terus tolong berdiri. Mungkin Esther sama Kak Ayu. Mandap sana Kak. Nah, ini gunung. Ya, sini Kak Ayu. Besar mana sih? Hampir sama. Ya kan? Sini. Ya. Nih. Sini Kak Ayu. Sini. Ya. Coba kamu pegang tangannya. Jangan. Pakai tangan yang satunya. Ya. Ya. Ya kan? Nah, iman, kalau kamu berusaha menarik masalahmu pergi, ya kan? Bisa. Tarik kayu, tidak ada penghambat. Ya, tarik. Ya, masih bisa. Masih. Ya. Ayo. belum pindah. Sampai pindah. Nah, dia mulai ke sana kan, gitu. Bagian sini, contoh nih, bukan itu. Ada ketidakpercayaan. Kamu tarik juga, Esther. Sekarang tarik dua-duanya. Nah, di mana dia? Tarik loh, ini kalian gak sungguh-sungguh ya. Ya kan? Kenapa dia tidak pindah? Ya karena tarik-tarian antara iman dan ketidakpercayaan. Itu kalau di peristiwa Petrus itu apa? Mulai tenggelam. Karena dia bimbang. Antara yang Tuhan bilang dan yang dia lihat dan rasakan. Itu. Ya kan? Coba kalau sekarang ganti, Esther. Ini masalahnya begini. Ini kakak ketidakpercayaannya besar. Ya, nah, udah tarik sekarang semuanya. Nah, ya kan? Sekalipun dia mau menarik, udah tarik Kak sampai itu. Terus. Ya kan? Nah. Apa yang membuat ya kan? Ketidakpercayaannya lebih besar. Tukar sekarang, ayo ke sana. Ya. Terus tarik. Nah, ya kan? Berpindah, itu loh. Jadi di mana masalahnya? Iya, tapi juga ada penghambat. Coba kalau ini sudah nggak ada, emang nggak ada. Tarik Kak, kemana aja, ya kan? Bisa, pasti gitu loh. Ya, tetap ada penghambat itu. Nah kalau ada ketidakpercayaan, itu Alkitab bilangnya bimbang. Udah, terima kasih semuanya. Oke, thank you. Waktu bimbang itu, Petrus sudah jalan di atas air belum? Sudah, tapi dia mulai tenggelam. Karena ketidakpercayaan itu membuat dia mikir, ngerasakan itu, lihat keadaan, terus lagi itu. Terus tinggal di dalam iman. Gimana caranya? Ya firman ditambah lagi. Karena imanmu timbulnya dari pendengaran. Tidak bisa kamu usahakan percaya. Kamu masuk ke firman. Kamu sedang menghadapi gunung apa? Penyakit. Baca, cari, catat. Kalau perlu tulis tangan, ulangi, perkatakan setiap ayat tentang kesembuhan, setiap cerita mukjizat kesembuhan di dalam Injil, setiap janji Tuhan tentang kesembuhan. Yang paling utama ya, 1 Petrus 2:24, Matius 8:17, Yesaya 53 ayat 4.
baca, perkatakan terus sampai muncul. Oh, sudah dibayar Tuhan Yesus. Langsung kamu harus pergi. Kamu harus sembuh. Kamu tidak punya tempat di tubuhku. Sudah dibayar terus. Iman kadang ragu, kadang tidak. Benihnya ditambahin. Benihnya ditambahin. Apa benihnya? Firman. Masalahmu di mana? Gunungmu apa? Itu ya. Itu. Kalau kamu tidak punya benihnya, gimana kamu berharap panen? Ya dong. Yang kamu masukkan itu ketidakpercayaan. Yang kamu masukkan itu kenyataan. Kok kamu mau panen iman? Yang kamu masukkan harus firman. Masukkan firman. Masukkan firman. Iman muncul. Biasa. Nanam jagung kok berharap durian. Nggak ada dong. Kamu harus masukkan firman. Firman. Supaya iman muncul. Mau sulit percaya, gampang aja cek gimana caramu saat teduh, gimana caramu baca firman, gimana kamu perkatakan firman. Nggak ada orang dikasih makan firman terus kok tidak tumbuh iman. Nggak mungkin. Kalau imannya kurang, ya firmannya kurang. Sederhana aja, itu loh. Itu, ya kan? Itu. Ayo sekarang bangkit berdiri. Ada satu orang ibu sakit di telinganya. Sudah berapa tahun kemarin ke Ayu ya? 2 tahun? Apa 3 tahun? 3 tahun. Telinga sebelah kiri ya. Itu kalau dingin atau kalau dengar suara keras, langsung seperti ditusuk-tusuk. Gitu. Hari pertama ikut kelas, dia dengar kebenaran. Oleh bilu Tuhan Yesus telah sembuh. Berkata kepada gunung, oleh bilu Tuhan Yesus, dengar semua kebenaran. Tidak didoakan, tidak ditumpangi tangan. Besoknya pagi, dia ikut doa pagi, dia cari, jadi dokter sudah pergi ke dokter menyarankan supaya diberi sumbat itu busa. Kalau orang naik pesawat supaya tidak kena tekanan tinggi, ditutup telinganya pakai itu, gitu. Dia tutup yang satu itu besar loh, segini sumbatnya itu, busa segini. Jadi dalam kan, supaya enggak sakit kalau dengar suara. Pagi itu dia cari nggak ada, terus dia baru sadar setelah doa pagi loh. Tadi kok doa pagi nggak sakit ya? Terus dia cari-cari nggak ada, temannya nyapu, ditemukan temannya. Tapi waktu ikut sesi, waktu itu Kak Sumi main ujian dengan itu kenceng, itu musik semua bergema, nggak sakit. Terus dia kesaksian waktu mau break makan siang. Setelah 3 tahun, 2 tahun lebih, dia bilang sakit, dia bilang nggak tahan, pasti dia tutup ini. Itu. Dia udah pernah bilang minta tolong suara dikecilkan, minta itu semua atau mau duduk di belakang, tapi kalau dikecilin yang belakang nggak dengar. Gitu. Sembuh sendiri. Kenapa? Kebenaran yang kamu ketahui memerdekakan kamu. Yang di sampingnya ada pinjolannya di sini. Besar. Udah 3 tahun juga. Ada video kesaksiannya. Nanti dikirim mungkin. Kadep, kamu tolong pinjem Dr. Yosi dong, Kadep. Puterin LCD. Rekamannya Glory. Ya, kesaksiannya. Suruh dia ngirim rekaman, udah tak minta kemarin. Ya kan? Sama rekaman kesembuhan ini. Ini di sini. Yang sebelah kiri ya? Di mana? Pinjol. Di sini. Oh, ngaku yang lihat videonya kok di sini loh. Gitu. Makanya dia nggak bisa begini. Itu udah 3 tahun, udah pernah dibawa ke dokter, katanya harus dioperasi. Nah, dia kebangun pagi katanya jam 4, mau dia pegang, mau dia perkatakan, oleh berita Yesus sudah sembuh, sudah hilang. Gitu besoknya, gitu ya. Jadi kamu mengetahui kebenaran, itu dari firman loh. Kita nggak doain, nggak numpangi tangan, kasih tahu kebenaran oleh berita Tuhan Yesus telah sembuh. Terus kita ada videonya, tadinya gimana? Tadinya nggak bisa begini, sekarang begini, hilang loh, benjolannya besar dengan itu semua. Terus, ya, itu yang tanpa didoakan, yang dengar kebenaran. Ada yang didoakan Kak Ayu sama Kak Sumi, kakinya keseleo langsung sembuh juga dengan itu. Ya, tahu kebenaran itu memerdekakan. Tahu sudah dibayar, kamu berani ngusir. Kamu bisa ngomong sama dia, kamu sudah dibayar. Makanya kamu pasti sembuh. Kamu harus sembuh. Kenapa kamu tidak berani mengharuskan? Karena kamu tidak tahu. Makanya, kalau kamu pegang notanya, ya kan, udah dibayar kok. Nah ini firman itu loh, ya kan. Kolose kan, sudah dipakukan di atas kayu salib, surat utang. Ada tulisannya nih, lunas, ya kan. Kak Sema laki-laki, lunas Kak, udah dibayar Kak. Mana buktinya? Ini, ya kan, Kolose, surat utangku sudah dipakukan di atas kayu salib Tuhan Yesus. Iblis sudah dijadikan tontonan umum, sudah dipermalukan. Dia bohongin kamu. Kenapa? Kamu nggak tahu kebenaran. Ya, itu aja. Bukan karena Tuhan tidak sanggup. Jangan lagi bertanya, if you can do, Tuhan akan jawab, if you can believe,
all things are possible. Ya, semua sekarang nyanyi dulu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya. Ku terima sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. ku terima sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. ku terima sekarang kemenangan ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan ku terima sekarang, ku terima kemenangan dari